Halo Pak Hotman, Pak Hotman. Lagi-lagi Pak Hotman Paris. Pak Hotman. Aku nggak merasa kok hebat sekarang, Bang. Terus terang aja, Bang. Yang dulunya aku merasa kok tuh hebat, apalagi orang Medan, aku bangga. Sekarang, aduh maaf lah, Bang ya. Sorry ya. Dan aku tengok kualitas kok di MK itu kurang ya, Bang ya. Memang tidak sama. Pengadilan tata negara dengan pengadilan ikan asin itu berbeda, Bang. Pemilu ulang, Prabowo 60%. Dalam kurung tanpa Gibran. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, kembali kita akan membahas tentang prediksi Bung Rocky Gerung mengenai putaran kedua. Apakah nanti yang MK akan memutuskan bahwasanya akan ada putaran kedua dan mendiskualifikasi 02 tentunya untuk Gibran ya. Karena kalau Pak Prabowo sendiri, beliau sih baik-baik saja. Publik pun sepertinya tidak menginginkan adanya Gibran, tapi kalau Prabowo sih it's okay aja ya kan. Seperti yang kita tahu ya, akar masalah memang berawal dari putusan MK yang meloloskan Gibran untuk bisa menjadi calon wakil presiden dan akhirnya menjadikan kontroversial yang sangat besar dan kegaduhan di mana-mana. Dan juga teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang Bang Hotman Paris yang akhirnya dicecar oleh netizen. Banyak fans yang akhirnya juga putar balik dan tidak lagi mendukung ataupun fans lagi dengan Bang Hotman Paris. Nah, nanti kita akan lihat ya video dari netizen. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Semua pertanyaan saja, apakah waktu ke Jateng itu ya sebelum pemilu, apakah itu termasuk orang-orang yang termasuk dalam DTKS? Ya, waktu Jokowi datang secara simbolik, apakah orang-orang yang dikasih itu adalah yang termasuk dalam DTKS? Oke, silakan Pak Hotman, nanti kalau mau tanya ke saya dulu, izin saya baru boleh tanya. Silakan. Halo Pak Hotman. Lagi-lagi Pak Hotman Paris. Pak Hotman, di dalam sebuah rapat pasti ada moderator. Di dalam sebuah persidangan melalui organisasi maupun apapun saja, pasti ada namanya moderator atau istilah kerennya pemimpin presidium, pemimpin rapat, pemimpin persidangan. Atau di MK namanya majelis persidangan. Nah, setiap kali orang mau bertanya, interupsi, tentu harus melalui meja moderator atau majelis persidangan itu. Bila sudah disetujui, barulah sang penanya itu bisa menanyakan apa yang ingin ditanya. Namun kali ini berbeda. Bang Hotman tiba-tiba langsung bertanya kepada orang lain tanpa meminta pendapat atau tanpa meminta izin daripada sang moderator majelis persidangan itu. Maka itu Pak Hotman layak ditegur. Pak Hotman layak diingatkan bahwa lewat meja persidangan kalau mau bertanya atau interupsi. Saya angkat topi buat Pak Hakim MK, khususnya Pak Sandi Isra. Lanjutkan. Banyak komentar di Instagram saya seolah-olah saya. Iya, termasuk aku juga tuh, Bang ya. Aku dulu memang mengagumimu, mengagumi kau aku, Bang ya. Karena kita sama-sama orang Medan lah ya kan, Bang. Bangga juga aku, apalagi kau bikin kau open itu Hotman 911 ya, 911 gitu kan. Aku merasa kau itu adalah penyelamat gitu ya, penyelamat. Nah, ketika sekarang kau itu menjadi pengacara yang disengketakan oleh rakyat. Sebetulnya rakyat itu Bang yang mensengketakan, bukan Pak Anies. Kenapa? Kami ini ingin negara ini betul-betul demokrasi gitu. Demokrasi itu yang jujur, jurdil gitu ya kan. Pada kenyataannya, sudah capek lah ya, nggak usah dibilang pun sebetulnya pun tahunya kau itu ya kan, kasat mata. Dan sebenarnya kau pun sudah mengakui kalau pencalonan si Gibran itu cacat hukum, melanggar etika. Kau pun yang bilang itu nepotisme, lupa kau, ada video kau tuh ya kan. Habis itu kau bilang sekarang bukan karena ingin jadi pejabat. Aku pun nggak mungkin, aku yakin kau nggak mungkin mengejar itu. Nggak mungkin kau ingin jadi menteri, nggak mungkin kau ingin jadi komisaris yang seperti dibilang-bilang orang itu. Aku nggak ke situ. Tapi ada something yang hanya kau yang tahu, ya kan? Kenapa kau mau jadi pengacara? Cuma kau yang tahu. Aku nggak mau menduga-duga.
Sebetulnya aku agak-agak tahu sedikit gitu. Cuman aku nggak mau menduga-duga ya, nanti salah pula ya kan. Tapi hanya kau dan Tuhan yang tahu. Kau tahu saat ini rakyat kayak kami ini, emak-emak di dapur ini, kami berjuang untuk negara ini, untuk tidak terjadi lagi yang berkuasa bisa melakukan apa saja. Ya, ketika ia ingin berhasrat sesuatu, dia dapat melakukan apa saja, menggunakan apa saja yang ada fasilitas negara ini. Itu yang kami ingin berantas, Bang. Supaya kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang the best dan akan menaklukkan dunia. Bukan apa yang penguasa mau. Jangan gitu. Makanya kami tuh sekarang aku maaf ya. Aku nggak merasa kok hebat sekarang, Bang. Terus terang aja, Bang. Yang dulunya aku merasa kok tuh hebat, apalagi orang Medan, aku bangga. Sekarang aduh maaf lah, Bang ya. Sorry ya gitu ya. Dan aku tengok kualitas kok di MK itu kurang ya, Bang ya. Memang tidak sama. Berdebat di pengadilan tata negara dengan pengadilan ikan asin itu berbeda, Bang. Jadi gitulah, Bang ya. Maaf lah ya. Sekarang aku terus terang aja. Terserah kau mau kau anggap emangnya kau siapa? Emang aku bukan siapa-siapa. Tapi aku mewakili rakyat-rakyat yang ada di bawah ini. Mungkin banyak yang sama dengan aku. Coba kalian komen. Betul tidak? Aku tidak respect lagi denganmu, Bang. Kau tidak membela rakyat Indonesia. Itu yang aku tangkap dari apa yang kau lakukan sekarang. Gitu, Bang. Mau lihat ya dah. Ya teman-teman semua, itu komentar dari Mama ya, yang mengeluarkan unek-uneknya mengenai penilaian kepada Bang Hotman Paris yang saat ini menjadi tim hukum 02. Dan teman-teman semua, banyak juga ya akhirnya kontroversial dari Bang Hotman Paris yang sering banget muncul dan akhirnya viral di mana-mana, baik itu di TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Bahkan Bang Hotman sendiri sudah menyadari akan hal itu ya, ketika dia bicara pasti akan viral. Ya pokoknya seperti itu teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Halo guys, setiap saya beropini soal moral atau etika gitu ya, selalu saja banyak yang komen meledek, menertawakan atau bahkan melecehkan. Ya, saya sih cuma senyum saja. Karena begini, jangankan saya ya, Romo Magnis saja, seorang guru besar filsafat pengajar soal etika dan moral, ini mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah lagi. Nah ini bisa dimaklumi karena orang-orang pandai pun, bahkan penegak hukum sekelas Hotman Paris pun mengajarkan hal yang seperti itu. Kita sama-sama lihat kemarin beritanya ketika Hotman bilang pusing dengan perkataan Romo Magnis soal moral dan etika, karena ini sidang hukum, bukan sidang etika gitu, bukan bicara soal etika. Seolah Bang Hotman ini ingin menekankan bahwa hukum itu berada di atas moral, dan seolah-olah tidak apa-apa kalau kita jadi penegak hukum yang tanpa moral. Padahal hukum adalah sejatinya formalisasi dari moral. Moral itu adalah landasan kerjasama antara manusia dan bersifat abstrak. Maka dibuatlah hukum untuk memastikan nilai-nilai moral ini bisa ditaati dan diterapkan secara nyata. Nah, tetapi ya tetap saja tidak semua segi moral atau nilai moral bisa diakomodir oleh hukum secara lengkap. Itulah sebabnya kita masih memerlukan manusia sebagai hakimnya. Dan tentunya kita membutuhkan hakim yang memiliki kompetensi hukum serta moral dan etika yang tinggi. Salam. Wah lagi-lagi kena ya Bang Hotman Paris ya. Tapi memang iya benar apa yang dikatakan sama abang ini. Soalnya memang moral etika itu di atas hukum teman-teman semua. Bagaimana mungkin seseorang bisa menegakkan hukum dengan adil jika orang itu tidak bermoral dan tidak beretika. Maka dari itu ketika lolosnya Gibran menabrak, melanggar etika berat menjadi persoalan yang sangat berat sekali. Oke teman-teman semua, lalu bagaimana nantinya? Apakah MK akan memutuskan 2 putaran dan mendiskualifikasi 02 alias Gibran atau bagaimana? Dan ini dugaan dari Bung Rocky Gerung.
Coba kita lihat videonya. Itu akhirnya ada kesadaran lagi bahwa sebetulnya publik hanya mempersoalkan Gibran dan Jokowi, bukan Prabowo, bukan Erlangga, bukan segala macam. Kan itu yang mau ditekankan sebetulnya, supaya ada kesadaran bahwa dari awal faktor Gibran dan Jokowi lah yang membuat bangsa ini kelimpungan untuk mencari jalan keluar kan. Nah karena kita tahu bahwa itu faktornya, ya udah, ya faktor itu sebetulnya yang harus disingkirkan kan. Jadi saya kira Gerindra juga mengerti itu. Dan sangat mungkin juga Gerindra berpikir tanpa ada Gibran, Prabowo bisa menang 70%. Kan bisa begitu kan. Karena kemarahan orang pada Gibran justru membuat Prabowo tidak bisa tampil secara maksimal. Jadi sebetulnya ini semacam apa namanya, game teori di antara dua maling itu. Kalau saling ngaku dapat hukuman lebih berat, tapi kalau yang satu mencelakakan yang lain hukuman jadi lebih ringan. Kan itu namanya prisoner dilemma kan. Dalam teori matematik itu. Kalau istilah di Amerika play bargaining ya, tawar-menawarnya begitu ya. Iya, itu namanya. Nah, matematika ini yang kita mau uji sebetulnya. Nah, ujian itu sudah ingin disaksikan oleh publik. Kan aneh kalau udah berbulan-bulan, berminggu-minggu, debat yang sangat bermutu di Mahkamah Konstitusi, kita dengar argumen yang sangat kuat dari kedua belah pihak, dan kita tahu gestur dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi, lalu pikiran-pikiran mereka di banyak talk show, itu menunjukkan bahwa mahkamah itu memang sudah pulih moral dan akalnya tuh. Nah, pulih moral akal itu harus dibuktikan dengan satu keputusan, yaitu keputusan yang mengembalikan hak kedaulatan rakyat. Itu aja prinsipnya, sederhana. Saya kira tadi itu kalau pemilu ulang tanpa Gibran itu win-win ya, saya kira ya. Dan buat Pak Prabowo sendiri saya kira itu akan jauh lebih menguntungkan, karena publik bisa jadi malah kemudian menaruh respect. Oh oke, Pak Prabowo memang cukup gentleman gitu dan Pak PD menghadapi itu, jadi simpati publik bisa kepada Pak Prabowo. Dan kemudian kalau toh kemudian akhirnya terpilih Pak Prabowo, dia juga tidak ada beban, nggak perlu ada yang ngatur-ngatur lagi, yang cawe-cawe kabinetnya nggak ada gitu. Saya kira itu dan estimasi saya itu Prabowo akan melampaui 58%. Karena memang dibuktikan orang itu jengkel untuk memilih Gibran, kendati udah dipakai BLT segala macam, Prabowo cuma dapat 58%. Mungkin Prabowo mau berpikir musuhnya saya udah 65% gitu kan. Nah, bagaimana kita lihat itu? Ya lihat aja suara Kaesang di PSI yang cuman yang nggak masuk, kan mestinya inline kalau Gibran dimenangkan karena nempel pada Prabowo, mestinya Kaesang juga. Tetapi publik menghukum Jokowi melalui Kaesang kan. Kan hukuman pada Gibran nggak terlihat karena bercampur dengan suara Jokowi. Tapi hukuman pada PSI dan hukuman pada Kaesang itu hukuman langsung pada Jokowi yang cuma dapat berapa 2,8%. Iya. Jadi ini kalau kira-kira saya terbayang ini, biasanya kan kita mikirin judulnya gitu. Judulnya kira-kira begini ya. Prediksi Rocky Gerung putusan MK itu pemilu ulang tanpa Gibran. Pemilu ulang tanpa Gibran. Kira-kira gitu ya Bung Rocky ya. Atau lebih kontroversial, pemilu ulang Prabowo 60%. Dalam kurung tanpa Gibran. Gitu. Ya teman-teman semua, ini adalah prediksi dari Bung Rocky Gerung ya, seorang pengamat politik. Nah biasanya kejadian nih biasanya ya. Maka dari itu kita tunggu saja nih apakah akan ada apakah Mahkamah Konstitusi akan memutuskan bahwasanya adanya putaran ulang tapi tanpa Gibran atau bagaimana? Kita tunggu saja teman-teman semua. Tapi teman-teman semua, masih ada aja ya kan netizen yang terus saja memaksa untuk sudahlah, tak perlu lagi diributkan dan lain-lain sebagainya. Contohnya seperti ini, dan nanti ditanggapi juga oleh Bung Antitesa. Kita lihat videonya. Hakim MK tolak usulan Ganjar. Ya jelas lah, Hakim MK menolak usulan Ganjar memanggil Joko Widodo di acara sidang MK. Sama aja itu merendahkan seorang Joko Widodo, presiden, orang nomor 1 Indonesia, dipanggil ke sidang MK. Nggak etis, karena persidangan ini katanya sih dilirik oleh seluruh dunia. Ya jelas lah. Kenapa jadi Pak Ganjar? Kok seolah-olah ingin merendahkan seorang Joko Widodo? Nggak belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Kalau orang yang udah melakukan kesalahan, jangan sampai kesalahan itu terulang. Pak Ganjar mendapatkan 16% dari seluruh Indonesia. Itu karena kesalahan Pak Ganjar. Merendahkan seorang Prabowo Subianto. Ngasih nilai 5. Merendahkan Jokowi. Merasa lebih mampu dari Jokowi. Coba Pak Ganjar koreksi PD-PD Pak Ganjar itu. Yang merasa lebih mampu mengelola Indonesia. Sedangkan Pak Ganjar baru berada di Jawa Tengah. Oh. Jangan begitu Pak Ganjar. Seharusnya Pak Ganjar ini lebih banyak berdiskusi ya kepada Pak Mahfud MD. Tentang usulan tersebut. Oh,
Saya rasa Pak Mahfud juga lebih paham. Jangan usul manggil Joko Widodo. Nanti juga bakal ditolak gitu, ya kan? Apa Ganjar nggak berdiskusi sama Pak Mahfud ya? Pak Mahfud itu kan kuncinya MK. Ada apa nih? Ada masalah internal kah? Sampai nggak berdiskusi sama Pak Mahfud? Ayolah Pak Ganjar. Sehat-sehat selalu, udah mau lebaran ini. Salam NKRI. Jumat tanggal 5 April 2024 besok, Majelis Hakim MK akan memanggil 4 Menteri Kabinet Jokowi dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Para Hakim MK merasa perlu melakukan ini untuk mendengar keterangan sekaligus untuk pendalaman, bukan untuk mengabulkan permintaan para pemohon. Jadi kalau begitu, maka jalan pikiran para yang mulia Hakim MK menilai bahwa untuk memutus perkara sengketa Pilpres 2024 diperlukan juga fakta-fakta yang sifatnya kualitatif, tidak melulu hanya yang sifatnya kuantitatif atau angka saja. Ternyata para Hakim MK menilai bahwa lolosnya Gibran sebagai cawapres mungkin adalah sebuah kecacatan konstitusi yang sengaja didesain. Bahwa benar, bansos yang asalnya dari uang pajak rakyat telah digunakan oleh pihak kekuasaan untuk keuntungan agenda politik pribadi mereka. Mendengar fakta ini, jujur gue pribadi merasakan bahwa di tengah bobroknya demokrasi kita saat ini, di tengah keputusasaan, mungkin masih ada secercah harapan dalam wujud kedelapan para yang mulia Hakim MK. Melihat para Hakim MK bersidang, gue merasakan semangat, sukacita, dan harapan untuk bisa mendengar keputusan para Hakim MK yang dengan keputusan bulat menyatakan bahwa pemilu 2024 kemarin adalah cacat, tidak berkeadilan, perlu diulang prosesnya, bahkan dengan mendiskualifikasi paslon Prabowo Gibran dari kontestasi. Tapi apakah keputusan para Hakim MK yang berkeadilan itu nanti akan datang dan kita benar-benar dengar gemanya? Atau semuanya itu hanya sebatas akting di atas panggung hiburan semu bagi rakyatnya yang kecewa? Gue berharap kalau di dalam mengambil keputusannya nanti, para Hakim MK akan menempatkan diri mereka sebagai makhluk-makhluk yang hidupnya abadi. Sehingga apapun keputusan yang mereka ambil nanti, efeknya akan kekal mereka rasakan dalam keabadian. Betapapun baik atau buruk hasilnya nanti. Dan sebaliknya gue berharap bahwa dalam mengambil keputusannya nanti, semoga para Hakim MK juga menempatkan kematian sebagai peristiwa yang akan mereka alami selanjutnya. Karena kadang hanya kesadaran akan kematian yang akan mengembalikan keputusan manusia kembali kepada ketulusan hati nuraninya. Jadi mari kita doakan agar Tuhan Sang Maha Pencipta selalu melindungi para Hakim MK, membukakan hati dan pikiran mereka, memberikan mereka petunjuk, memberikan keberanian kepada mereka, agar keputusan yang adil dan berkeadilan, agar keputusan yang tidak melulu merujuk kepada angka dapat mereka putuskan. Semoga Tuhan mengizinkan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga konstitusi, bukan sebagai mahkamah kalkulator. Amin. Salam semangat antitesa 24. Ya teman-teman semua, itu harapan kita semua ya. Mahkamah Konstitusi bisa menjadi the garden of konstitusional, garda terdepan dari konstitusi itu sendiri. Mudah-mudahan apapun nanti keputusan dari Mahkamah Konstitusi benar-benar keluar dari hati nurani dan benar-benar keluar dari pertimbangan yang sangat berat dan kompleks yang benar-benar teliti dan tidak berpihak kepada siapapun. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Mudah-mudahan video ini manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim yang mulia, hanya butuh satu orang yang bersahwat pada kekuasaan untuk merusak demokrasi di negeri ini. Cukup satu orang dengan janji manis, dengan dukungan APBN untuk menindakbobokkan jutaan rakyat Indonesia untuk tidak memperjuangkan haknya atas demokrasi. Dan tatkala gelombang kerusakan mulai menyebar, ternyata seruan nelangsa dari ratusan akademisi tidak cukup untuk menghentikannya. Ketika rakyat terlena, ketika akademisi tidak didengar, lantas siapakah corong nurani yang bisa menghentikan rusaknya demokrasi bangsa ini? Yang mulia, bagi kami jawabannya adalah
5 orang hakim konstitusi. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang berani menentang tirani demi konstitusi untuk menghentikan kegilaan ini. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang tidak gentar pada kekuasaan untuk memutus rantai kehancuran. Cukup 5 orang hakim konstitusi saja. Jika keberanian untuk menghentikan kerusakan demokrasi ini ada, maka akan ada pula kesempatan untuk memperbaiki dan mendewasakan demokrasi Indonesia.